Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Wabin Abbas dengan NIM 20310200. Dengan saya Novita Rumbudiarti dengan NIM 2003-10-2038. Dengan saya Yenova Konstanti dengan NIM 2003-10-2243. Nah, kami di sini akan membahas tentang di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan di sini saya akan membahas tentang pengertian OJK, sejarah dan latar belakang pendirian OJK, fungsi dan tujuan OJK, tugas dan wewenang OJK. Nah, untuk bagian saya itu sejarah OJK dan lembaga pendirian OJK. Nah, sejarah OJK di Indonesia yaitu pembentukan OJK merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Nah, secara fungsi, lembaga pengganti tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta pengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan bank setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21 disahkan. Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Juli 2012, menetapkan 9 anggota Dewan Komisi, termasuk 2 anggota ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pada 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Nah, mulai 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawas pasar modal dan industri keuangan non-bank. OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi. Untuk pengalihan fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Nah, lalu pada 13 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan. Di 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu peraturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Adapun tugas tujuan dibentuknya OJK, yaitu pemerintah berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengadilan, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif. Nah, untuk latar belakangnya menurut Mbak Novita bagaimana, Mbak? Nah, kalau menurut saya, apa sih latar belakang pembentuk OJK itu? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dari bebas dari campuran tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan Mikro pada 2015. Yang kedua, tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan keselenggaraan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengadilan, dan kepemilikan. Apa visi misi dari OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya, saling global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Misi OJK 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Menurut
menurut Mbak Yeyen apa sih fungsi dari tugas OJK itu? Menurut saya, untuk fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah yang pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank meliputi 1. Perizinan dan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, layanan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengajuan kredit, dan standar akuntansi bank. Yang keempat, bank dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. D. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai data penetapan perintah tertulis pihak tertentu. Selanjutnya yaitu menetapkan peraturan mengenai cara penetapan pengolahan statuter pada lembaga jasa keuangan. Selanjutnya menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan mengusahakan kekayaan dan kewajiban. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan pemeriksaan penyidikan, pelindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelolaan statuter, menetapkan penggunaan pengolahan statuter, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran serta tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5, menyampaikan tentang bahan OJK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.